Mari siapkan hatimu malam ini. Bawa pujian dan sembah sungguh bagi Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau baik, sangat baik. Sangat baik kau Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik.
persiapkan hati kita untuk belajar bersama-sama mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengan firman Tuhan pada malam ini sama-sama dengan saya katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita berjumpa di dalam Sunday Devotions BCM Sabah Official. Ya, kita bersyukur kita boleh bertemu sekali lagi di pagi hari ini. Ya, karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada, kita masih boleh bersemuka, kita masih boleh bertemu dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dan sentiasa sehat. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan ringkas untuk kita supaya meneguhkan lagi iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Ya, dengan tema pagi hari ini saya bagi adalah pilihan di tangan kita. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 24 hingga 7. Mari saya bacakan untuk kita semua. Dengan tajuknya pembina rumah yang pandai dan yang bodoh. Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan menurutnya, dia seperti seorang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan turun, air sungai melimpah, dan angin kencang melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh karena berasaskan batu. Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini tetapi tidak menurutnya, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan turun, air sungai melimpah, dan angin kencang melanda rumah itu. Lalu rumah itu roboh. Alangkah dahsyatnya kerusakan rumah itu. Saya ingin bagikan kita satu ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini seringkali kita dengar, tapi sekali lagi saya sampaikan kepada kita. Untuk kita membuat satu rumah atau bangunan, kalau kita lihat di TV atau di mana saja kita lihat bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Bangunan itu boleh berdiri, bangunan itu boleh tinggi, itu bergantung kepada ketahanan dasarnya. Rumah juga seperti begitu. Rumah boleh bertahan walau ada badai, angin kencang datang membadai rumah itu. Tapi kalau rumah itu tetap goyah, tetap teguh dan tidak goyah, saya percaya karena apa? Dasar rumah itu kuat. Begitu juga halnya kita mengikuti Tuhan. Yang paling terpenting, siapakah dasar kita? Kalau dasar kita teguh dan kuat, saya percaya kekristenan kita hari-hari ini tidak akan goyah. Tapi kalau kekristenan kita goyah, ada masalah dengan dasar kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan dua macam dasar. Ya, lewat dua macam dasar ini kita akan mulai belajar dan kita akan mulai mengerti. Dan terakhir sekali kita akan pilih siapa dasar kita. Nah, di ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan menurutnya. Artinya di sini apa? Firman Tuhan berkata, setiap orang, artinya kita semua ini, ya tidak ada terkecuali waktu kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar kata-kata Tuhan. Tetapi ada ayat sambungannya, dan menurutnya, artinya ada kata kerja yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu menurut firman-Nya, melakukan firman-Nya. Nah, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan itu memberi perumpamaan seperti seorang yang bijak membina rumah dasarnya di atas batu. Kalau kita tahu, batu itu keras dan batu itu tidak mudah dipecahkan. Nah, batu ini berbicara tentang apa? Dan rumah ini berbicara tentang apa? Dan hujan badai ini berbicara tentang apa? Rumah ini berbicara tentang pribadi kita. Batu ini berbicara dasar kita. Dan badai, angin itu berbicara tentang goncangan hidup kita. Saya percaya
kalau dasar kita adalah Kristus Yesus, yaitu batu karang yang teguh, kalau kita belajar dari pribadi Kristus, kalau kita belajar dan mendalami bagaimana Yesus mengalami goncangan, dia tetap teguh. Sama halnya dengan kita. Waktu kita mengalami goncangan, waktu kita mengalami tantangan, tapi waktu dasar kita teguh, waktu dasar kita kuat, saya percaya kita tidak akan mudah digoyahkan. Karena kita tahu sumber kekuatan kita adalah Yesus Kristus. Waktu dasar kita adalah Kristus, saya mengerti dan paham bagaimana Tuhan itu yang memampukan kita supaya kita boleh menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin itu agak menyakitkan, mungkin itu agak melelahkan kita. Tapi karena dalam firman Tuhan, ya, siapa yang mengandalkan Tuhan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita? Kita lihat tadi dalam ayat 24, setiap orang yang mendengar kata-kataku dan menurutnya. Artinya apa? Waktu kita belajar tentang firman Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan, waktu kita cari pribadi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, saya percaya itulah menjadi sumber kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita tidak akan mudah digoyahkan. Mari, ini dasar pertama yang saya bagikan kepada kita. Tetapi di dalam ayat 26 mengatakan, setiap orang yang mendengar kata-kataku ini tetapi tidak menurutnya, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Artinya apa? Di dalam ayat 24, 25, dan 26 ini sama. Artinya apa? Mendengar firman itu, artinya orang lain pun mendengar, kita pun mendengar. Tapi bezanya di ayat 26 adalah tidak menurutinya. Artinya apa? Tidak melakukan firman itu. Waktu dia tidak melakukan firman itu, saya percaya, ya, firman itu seperti pengetahuan biasa yang lalu begitu saja. Sehingga waktu ada goncangan, tekanan yang dihadapi, dia tidak mengerti dan dia tidak memahami kenapa dia mengalami goncangan. Selalunya orang yang mengerti dan memahami ketika dia mengalami goncangan, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan lemah. Tapi orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu mengalah, waktu ada goncangan dan sebagainya, saya percaya karena dia tidak mengerti dan belajarkan firman Tuhan. Jadi di sini kita belajar bersama-sama, ya. Nah, Tuhan katakan begini, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Wah, membina rumah di atas pasir. Pasir itu waktu ada air ataupun angin dan sebagainya, dasarnya tidak kuat. Rumah kalau dasarnya di atas pasir, saya percaya, maupun kita bina rumah itu rumah batu kah, rumah simen kah, tapi kalau dasarnya pasir, mau tidak mau rumah itu akan roboh. Kita itu seperti begitu juga. Waktu dasar kita di atas pasir, maksudnya apa? Waktu dasar kita, ya, mengikut Tuhan, ya, dengan akal pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan motivasi yang salah, dengan pelbagai yang tidak benar di dalam hidup kita, saya percaya satu kali pasti kita akan jatuh. Kenapa? Dasar kita bukan Kristus. Karena waktu ada goncangan yang kuat datang kepada kita, karena dasar kita tidak teguh, saya percaya pasti kita meresponi yang salah. Pasti kita meresponi setiap masalah yang datang itu dengan tidak benar. Itu yang membuatkan kita hari-hari ini banyak kita sering mempersalahkan Tuhan. Banyak kita sering salah menganggap kebaikan Tuhan. Karena kita tidak mengerti, karena dasar kita bukannya Tuhan. Oleh itu,
hari ini, pagi ini, saya mengajak semua pendengar yang melihat YouTube ini, pilihan ada di tangan kita. Dan saya sudah jelaskan apa yang kita akan pilih, sama ada di dasar atas batu ataupun pasir. Sekarang kehidupan kita, kekristenan kita mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pribadi kita. Pilihan di tangan kita. Tapi saya percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, dasar kita adalah Kristus. Kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Meskipun kita mengalami banyak tekanan, meskipun kita rasa tertekan, meskipun kita diisolasi, apapun, tapi saya percaya kemenangan pasti terjadi. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya berdoa semua yang mendengar firman ini, semuanya menjadi orang-orang yang menang, orang yang dasarnya adalah Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa yang mendengar Sunday Devotion ini, diberkatilah mereka, dan dasar kami semua adalah Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.